Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sosok dari 5 yang mulia naga layu berdiri di belakang Long Bai. Masing-masing dari 5 keberadaan menakutkan yang muncul entah dari mana ini memancarkan aura drakonik yang tampak sama kuno dan luasnya dengan roh dewa di masa lalu. Kemunculan kelima orang ini juga membuat semua orang merasa seolah-olah dewa kuno raksasa telah menembus dinding ruang dan waktu dengan 5 jarinya, menyelimuti seluruh dunia dalam kekuatan menindas yang sangat mengerikan. Di belakang yang mulia naga layu berdiri 8 dewa naga, wajah mereka suram dan gelap, dan di belakang mereka berdiri 43 penguasa naga dan 308 naga utama. Segera, 5 kaisar dewa besar dari alam Qilin, alam kaisar Qi, alam naga biru, alam naga Hui, dan alam segudang manifestasi perlahan-lahan melangkah keluar, dan mengikuti di belakang mereka adalah aura beberapa ratus guru ilahi. Alam laut dalam 10 arah berguncang hebat dan bahkan seolah-olah seluruh wilayah ilahi selatan ikut berguncang hebat bersamanya, dan itu terus berlanjut tanpa henti. Jika mereka tidak mengetahui susunan kekuatan musuh sebelumnya, hanya 5 yang mulia naga layu saja sudah cukup untuk menakut-nakuti semua praktisi mendalam di wilayah utara. Mereka sudah merasakan keputusasaan, namun mereka bersumpah untuk menyerahkan hidup mereka bahkan di tengah-tengah keputusasaan. Di bawah tekanan berat ini, lebih berat dari apapun yang pernah mereka rasakan, tak satu pun dari mereka merasakan rasa takut sedikit pun. Mereka hanya mengatupkan gigi dan dengan menantang mengepalkan tangan. Aneh. Salah satu alis dewa naga murni sedikit melengkung. Mereka sepertinya bersiap menyambut kedatangan kita. Penghalang dibuka, praktisi laut dalam jelas telah tersebar, dan iblis dari utara sudah dalam formasi ketat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam beberapa menit. Kekuatan wilayah ilahi barat masih berada di alam dewa naga 2 jam yang lalu, dan keberadaan kota naga dunia adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh generasi berikutnya dari Raja Naga dan Dewa Naga. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para iblis utara ini untuk dapat memperkirakan bahwa mereka akan turun ke tempat ini hanya dalam 2 jam. Kecurigaan yang sama terlihat jelas di wajah semua praktisi di wilayah ilahi barat. Tidak kusangka kekuatan ras iblis sekuat ini, kata Long Yi sambil menghela nafas empati. Iblis-iblis ini sama sekali berbeda dari ras iblis di utara yang dia kenal. Tidak heran, jawab Long Er. Dia sekarang tahu mengapa Long Bai tidak ragu-ragu membangunkan mereka dari tidurnya. Mungkin mudah untuk mengalahkan kekuatan wilayah ilahi utara yang berkumpul di hadapan mereka, tapi itu akan membutuhkan kekuatan dari 5 yang mulia naga layu jika mereka ingin memusnahkan mereka semua. Situasinya tampaknya sangat berbeda dari apa yang kami bayangkan. Sepertinya aku tidak bisa merasakan aura Yun Ce, Kaisar Naga Biru tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Kami tidak perlu mengatakan hal yang tidak perlu. Mari serahkan segalanya pada Raja Naga, Kaisar Qilin mengingatkannya. Namun, cahaya aneh muncul di mata lamanya saat dia mengamati pemandangan di depannya. Dia sebenarnya tidak bisa mendeteksi keputusasaan atau ketakutan apapun dari iblis-iblis ini, baik dia menggunakan matanya atau indera rohaninya. Sebaliknya, dia merasakan kebencian yang mengejutkan dan tekad yang membara. Kaisar Naga Biru tidak angkat bicara lagi. Di belakang formasi wilayah ilahi utara, Qi Wuyao menatap kekuatan wilayah ilahi barat tetapi dia tidak melangkah maju. Apa yang sedang kamu pikirkan? Qianye Yinger bertanya. Kami akan membiarkan Chang Xitian menangani interaksi pertama dengan mereka. Saya sudah mengajari dia apa yang harus dikatakan dan dilakukan, jawab Qi Wuyao.
Alis Qianye Yinger berkerut saat dia berseru, "Apa? Tarik semuanya." Senyumannya langsung lenyap saat dia mengucapkan 3 kata sederhana itu. Apa yang kita perlukan lebih dari apapun saat ini adalah melakukan semua yang kita bisa, tidak peduli seberapa liciknya, untuk mengulur waktu dan menyelesaikan masalah. Namun, pada saat inilah tawa Chang Xitian menggelegar di langit alam laut dalam 10 arah. Hahaha. Chang Xitian dengan berani melangkah maju, saat suara Kaisar Dewanya menembus kekuatan menindas yang sepertinya memenuhi langit dan mengguncang hati dan jiwa semua orang yang mendengarnya. Dia menangkupkan tangannya dan ada senyuman tipis di wajahnya saat dia berkata, "Raja Alam Laut dalam 10 arah Chang Xitian telah menunggu kedatangan kejayaan Raja Naga selama beberapa waktu sekarang. Namun, aku tidak berpikir bahwa Tuanku Raja Naga akan begitu tidak sabar untuk sampai ke sini sehingga kamu benar-benar menggunakan kota naga dunia, sesuatu yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun, untuk melakukan perjalanan jauh ke sini." Xitian ini merasa sangat tersanjung sekaligus sangat takut. Oh, itu benar. Tak lupa aku menyapa kelima seniorku di sini. Salam kepada Yang Mulia Naga Layu yang terhormat. Tidak disangka kalian semua sebenarnya memilih untuk datang ke sini daripada terus menghilang di alam Dewa Naga. Kehormatan istimewa dan belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah sesuatu yang sangat sulit ditanggung oleh alam laut dalam kecilku. Hahaha. Semua orang dari alam Dewa Naga meringis saat mengucapkan kata-kata itu. Bahkan wajah Long Bai yang tanpa ekspresi berkedut sesaat. Kota naga dunia, Yang Mulia Naga Layu, ini adalah hal-hal yang bahkan tidak disadari oleh 5 kaisar dewa wilayah ilahi barat. Mereka semua sangat yakin bahwa pasukan musuh akan berada dalam kekacauan dan kekacauan total ketika mereka turun ke alam laut dalam 10 arah. Mereka mengira mereka akan hancur seperti istana pasir yang dihantam gelombang pasang besar sebelum pertempuran dimulai. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Musuh tidak hanya berkumpul dalam formasi ketat, mereka bahkan meneriakkan nama kota naga dunia dan Yang Mulia Naga Layu. Seolah-olah mereka memiliki semua rahasia alam Dewa Naga di telapak tangan mereka. Yang lebih aneh lagi adalah mereka sebenarnya tidak memilih mundur meskipun mereka sudah tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Sebaliknya, mereka memilih untuk bertemu langsung dengan mereka dengan sekuat tenaga. Saat dia menatap mata Dewa Naga dan Long Bai yang berkumpul, yang gemetar karena terkejut, mulut Chang Xitian kembali melengkung, dia tidak bisa memikirkan tamu yang lebih baik untuk dia hibur. Long Bai menatap ke kejauhan saat dia secara terang-terangan mengabaikan Chang Xitian dan berseru dengan suara tenang, "Yun Ce, tunjukkan dirimu." Namun, Chang Xitian lah yang membalasnya. Dia tertawa kecil sambil melambaikan tangan, langsung menyebabkan riak seperti air muncul di permukaan penghalang laut dalam. "Tuanku Raja Naga, jika Anda ingin bertemu dengan guru iblis kami, bukankah Anda harus meminta izin dari alam laut dalam 10 arah ini terlebih dahulu?" "Lelucon yang menyedihkan," kata Dewa Naga Azure. Penghinaan dan rasa kasihan yang mendalam muncul di mata biru keabu-abuannya saat dia berkata, "Tidak kusangka kamu telah benar-benar setia kepada iblis yang telah menjadikanmu anjing piaraan. Sungguh memalukan bagi alam laut dalam 10 arah untuk memiliki kaisar dewa sepertimu, noda bagi semua leluhurmu." Dibandingkan dengan sikap Chang Xitian yang tak kenal takut, semua dewa laut dan utusan dewa menunjukkan ekspresi yang penuh dengan ketidaknyamanan dan kegelisahan. Mereka awalnya berpikir bahwa Chang Xitian akan dengan megahnya membuka penghalang untuk menerima Raja Naga dan menggunakan waktu yang paling tepat ini untuk menebus karena dosa-dosanya. Namun, kenyataan yang ada justru berbanding terbalik dengan ekspektasi mereka.
Setiap kata yang diucapkan Chang Xitian menyebabkan hati mereka berdebar kencang, dan jika orang yang berbicara bukanlah Kaisar Dewa Alam Laut dalam 10 arah, mereka akan menjadi orang pertama yang melompat keluar dan menjatuhkannya ke tanah untuk menghentikannya dari berbicara. Mata Long Bai akhirnya menjadi gelap. Dia menatap Chang Xitian dengan mata tenang sebelum berkata, "Chang Xitian, kamu memiliki satu kesempatan terakhir, dan itu karena hubunganku dengan kakekmu." Dewa Laut dan utusan dewa yang berkumpul semuanya menoleh untuk melihat Chang Xitian. Namun, mereka melihat bibir Chang Xitian terangkat saat dia menjawab dengan suara lesu dan malas, "Aku tidak membutuhkan kesempatanmu itu." Kata-kata itu tidak memberi peluang atau ruang untuk salah tafsir. "Tuanku," beberapa dewa laut berteriak kaget dan khawatir. "Tuanku Raja Naga." Dewa Laut Air meluap melangkah keluar dan berkata dengan suara cemas. "Tuanku jelas tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja dia katakan. Dia baru saja disihir oleh iblis-iblis ini." Sosok biru melintas di udara saat ruang angkasa langsung terputus. Tangan Chang Xitian terbungkus cahaya biru saat dia memberikan pukulan berat ke tenggorokan Dewa Laut Air meluap. Sebuah ledakan besar dan mengerikan terdengar di udara saat suara Dewa Laut Air meluap tiba-tiba terputus. Pukulan mengerikan Chang Xitian telah mematahkan lehernya. Serangannya secepat cahaya yang mengalir dan sangat kejam. Tidak mungkin Chang Xitian melakukan serangan ini dengan cepat, dan sekarang jelas bahwa dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Dewa Laut Air meluap telah terluka parah oleh serangan mendadak itu, dan Dewa Laut lainnya serta utusan dewa juga sangat terkejut karenanya. Itu telah terjadi bahkan sebelum mereka berpikir untuk menghentikan Chang Xitian. "Ya, tuanku." Beberapa dewa laut baru saja hendak melangkah maju, tetapi cahaya biru tiba-tiba muncul dari tubuh Chang Xitian dan menyebabkan mereka menyusut ke belakang saat pupil mereka berkontraksi karena terkejut. Itu adalah artefak ilahi dari alam laut dalam 10 arah, mutiara ilahi laut dalam. Itu mengalir dengan cahaya biru saat berada di telapak tangan Chang Xitian, dan sepertinya lautan tak terbatas tersembunyi di dalamnya. Cahaya biru yang sama juga memancar dari Dewa Laut Air meluap, yang saat ini sedang menggeliat kesakitan di tanah. Sebagai artefak ilahi dari alam laut dalam 10 arah, mutiara ilahi laut dalam memiliki dua fungsi. Ini berfungsi sebagai media untuk menampung warisan ilahi dari alam laut dalam, dan juga memiliki kemampuan mengerikan yang sangat mirip dengan yang dimiliki oleh lonceng jiwa Brahma dari alam dewa kerajaan Brahma. Kemampuan untuk secara paksa membatasi atau bahkan menarik kekuatan suci laut dalam yang ada di tubuh Dewa Laut. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Chang Xitian, yang telah memiliki reputasi terkenal di alam dewa, sama sekali tidak menghadapi perlawanan atau perlawanan dari penghuni alam laut dalam, bahkan ketika dia adalah orang pertama yang tunduk kepada iblis balapan. Saat dia merasakan kekuatan suci laut dalam dengan cepat terkuras keluar dari tubuhnya, Dewa Laut Air yang meluap nyaris tidak bisa mengeluarkan beberapa kata meskipun lehernya patah. "Tuanku, Luang, bom!" Chang Xitian menginjak ke bawah, kakinya mengubur kepala Dewa Laut Air meluap ke dalam batu-batu besar yang membuka jalan wilayah ilahi laut dalam. Hanya pemandangan aneh dari tubuhnya yang bergerak-gerak dan mengejang yang tersisa. Darah merah cerah dengan cepat menggenang di kakinya, tapi Chang Xitian tidak bergerak. Kakinya terus menekan kepala Dewa Laut Air yang meluap dan bibirnya membentuk senyuman kecil, senyuman yang membuat hati setiap dewa laut bergidik. Tidak disangka pelayanku ini benar-benar pengkhianat. Sayang sekali. Dia berbalik dan menatap Dewa Laut yang berwajah pucat sambil berkata, "Jika hal seperti itu terjadi lagi, saya ingin Anda membunuh saja pelanggarnya."
Saya juga tidak berharap harus menyuruh Anda melakukannya. Apakah kamu mengerti? Ya, semua dewa laut nyaris tidak bisa mengucapkan kata itu dan seolah-olah semua leher mereka telah dipatahkan juga. Saya minta maaf yang terdalam, kata Chang Xitian sambil tertawa terbahak-bahak sambil menatap Raja Naga sekali lagi. Saya harus berurusan dengan orang bodoh yang pengkhianat dan saya minta maaf karena tuanku Raja Naga dan tamu terhormat saya harus menyaksikan pemandangan yang begitu buruk. Dewa Kaisar Xitian, suara Zhou Suzi terdengar. Tindakan Anda tidak hanya merugikan dewa laut di bawah Anda, tetapi juga mengubur garis keturunan laut dalam yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Apa yang kamu pikirkan? Chang Xitian tertawa kecil. Kaisar Dewa Langit Abadi, aku mungkin anjing yang setia, tetapi kamu adalah anjing yang kalah. Karena kita berasal dari jenis yang sama, kita harus bersimpati satu sama lain. Mengapa kamu merasa terdorong untuk keluar dan menggonggong padaku seperti anjing gila? Zhou Suzi menghela nafas panjang. Sepertinya kamu sudah melampaui semua harapan. Karena itu, aku hanya bisa menguburmu bersama dengan orang-orang malang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sanggup melakukannya? Chang Xitian mencibir. Long Bai mengangkat kepalanya dan tidak lagi repot-repot melihat ke arah Chang Xitian. Suaranya mengguncang dunia saat terdengar seperti ramalan dari surga. Yun Ce, keluar dari sini. Sekarang saatnya telah tiba, Raja Naga tidak memerintahkan untuk memulai serangan atau menghancurkan penghalang. Sebaliknya, dia mencari Yun Ce secara langsung. Sepertinya tuanku Raja Naga benar-benar bertambah tua, karena sepertinya telingamu tidak berfungsi dengan baik lagi. Kata-kata berani Chang Xitian mengejutkan dan membuat malu para dewa laut saat dia melanjutkan. Jika kamu ingin melihat Master Iblis, kamu harus melewati penghalang laut dalam ini terlebih dahulu. Datang. Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk pada Dewa Naga yang berkumpul. Mengapa kamu tidak membiarkan raja ini melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kalian yang disebut Dewa Naga untuk menghancurkan penghalang laut dalam ini? Saya sangat menantikannya. Dewa Naga penghancur merah mendengus dingin. Apakah penghalang buruk seperti ini layak untuk kita perhatikan secara pribadi? Tuanku, dia bertanya sambil melihat ke arah Raja Naga. Raja Naga mengangguk kecil. Boom. Dewa Naga penghancur merah segera memberi perintah dan 43 penguasa naga yang berdiri di belakangnya menyerang pada saat yang bersamaan. Energi drakonik yang bergolak yang dilepaskan pada saat itu segera menyebabkan terbentuknya badai spasial yang mengerikan. Di alam Dewa Naga, hanya mereka yang telah mencapai alam Master Ilahi tingkat ke-8 yang dapat memenuhi syarat sebagai penguasa naga. Di antara 43 penguasa naga ini, 19 adalah Divine Master tingkat 9 dan 24 adalah Divine Master tingkat 8. Jadi ketika serangan mereka menghantam penghalang pada saat yang sama, rasanya seperti 1 miliar lonceng surgawi berbunyi di wilayah ilahi selatan. Penghalang laut dalam bergetar hebat ketika puluhan riak terdistorsi muncul di permukaannya. Setelah penguasa naga menyelesaikan serangan mereka, giliran Master Naga. 308 serangan di tingkat alam Master Ilahi melesat ke arah penghalang dan menghantamnya dengan dampak yang menghancurkan jiwa. Namun, Chang Xitian masih tidak bergerak dan Yan Tianxiao diam-diam mengangkat tangan untuk menghentikan siapapun untuk maju. Dia juga tidak mengerti mengapa Ratu Iblis memberi tahu mereka secara khusus bahwa mereka tidak boleh memperkuat dan mendukung penghalang ketika sedang diserang dengan ganas oleh musuh. Di wilayah ilahi selatan, alam laut dalam 10 arah berada di urutan kedua setelah alam dewa laut selatan dalam hal kekuatan total. Namun,
Jika menyangkut penghalang pelindung, penghalang laut dalam adalah yang terkuat di wilayah ilahi selatan. Kekuatan ilahi laut dalam bukanlah energi dalam yang berbasis air. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang telah diramalkan oleh klan Dewa Laut dalam kuno dengan mengamati pergerakan air pasang. Itu cair dan berubah selamanya seperti air, dan penghalang laut dalam, yang dibangun dengan kekuatan suci laut dalam terkuat, persis sama. Hal yang paling luar biasa tentang penghalang ini adalah bahwa ia akan langsung menggunakan kekuatan suci laut dalam untuk mendistribusikan kembali kerusakan apapun yang dideritanya ke seluruh penghalang, jadi mencoba membuat lubang di dalamnya praktis merupakan tugas yang mustahil. Sepertinya 1 miliar sambaran petir surgawi jatuh dari langit setiap saat-saat tanah di sekitar wilayah ilahi laut dalam retak dan hancur. Cahaya biru terus-menerus meletus dari penghalang laut dalam yang terus membengkok ke dalam dan berubah bentuk untuk menahan serangan yang menghujaninya. Kekuatan penghalang utama sebuah kerajaan tidak dapat diragukan lagi. Meskipun penghalang laut dalam saat ini hanya memiliki 30% dari kekuatan normalnya, bahkan alam Dewa Laut Selatan dengan kekuatan penuh akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari untuk menghancurkannya. Namun, ratusan Divine Master menyerangnya pada saat yang sama, jadi bahkan penghalang terkuat pun tidak akan mampu bertahan lama. Tidak ada penghalang dalam sejarah alam dewa yang pernah menerima perlakuan khusus seperti itu sebelumnya. Hahaha. Bahkan ledakan yang mengguncang bumi dan suara ruang yang bergetar hebat tidak mampu meredam tawa liar Changsi Tian. Penguasa naga dan master naga dari alam dewa naga terkenal di seluruh alam semesta, tapi mereka hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Kalian semua menyerang penghalang laut dalam ini bersama-sama, tapi kalian bahkan tidak bisa membuat celah di dalamnya. Tuanku Dewa Naga, menurutku kamu juga harus menyerang dengan patuh. Anda telah mengumpulkan pasukan yang begitu besar, jadi jika Anda masih tidak dapat menghancurkan penghalang laut dalam ini dalam setengah hari, saya tidak tahu di mana alam Dewa Naga Anda akan menyembunyikan wajahnya. Sikap Changsi Tian telah berubah dari keraguan-raguan dan rasa hormat menjadi pernyataan yang berani, menjadi penghinaan provokatif yang membuang semua kesopanan. Seolah-olah sebuah saklar telah diputar di dalam dirinya, melepaskan orang gila yang telah terkurung di dalam. Para dewa laut yang berkumpul sudah mati rasa karena keterkejutan ini. Faktanya, sebagai orang yang paling akrab dengan Changsi Tian di alam laut dalam 10 arah, mereka sangat menyadari satu hal. Changsi Tian sebenarnya adalah orang paling normal ketika dia berperilaku tidak normal. Sikap agung yang dia tunjukkan setiap hari, pada kenyataannya, merupakan penindasan terhadap sifat dasarnya. Changsi Tian sama sekali tidak sengaja bertindak gila. Provokasinya terhadap para dewa naga menyembunyikan rencana yang mendalam, perilakunya saat ini membuat para dewa naga berada dalam keadaan di mana mereka bahkan tidak dapat bergerak, apalagi Long Bai dan Yang Mulia Naga Layu. Wow, dia benar-benar jenis anjing gila yang spesial, ya, kata Dewa Naga Sungai Ungu sambil mengerucutkan bibirnya dengan nada menghina. Changsi Tian tidak menjadi marah saat mendengar hinaan keji itu. Matanya berbinar gembira saat seringai liar terbentuk di wajahnya. Anjing gila, judul yang bagus. Itu nama gila yang praktis dibuat untukku. Dia berbalik dan melolong aneh sebelum berbicara, dengarkan. Mulai sekarang, aku adalah anjing gila Tuan Iblis. Saat Tuan Iblis menutupi dunia dalam kegelapan di masa depan, aku akan menggigit sampai mati siapapun yang berani menentangnya. Suara kaisar dewanya bahkan lebih keras daripada ledakan besar yang menghantam penghalang laut dalam saat dia dengan bangga menyatakan keinginannya kepada iblis di utara, praktisi mendalam di barat,
dan seluruh alam laut dalam, kegembiraan yang menggila wajahnya dan fanatisme yang membara di matanya membuatnya tampak seperti dia telah dianugerahi semacam kehormatan yang agung. Kali ini, bahkan Yan Tianxiao dan Fen Daoqi memandang Chang Xitian seolah-olah dia adalah orang aneh. Ini adalah seseorang yang sebenarnya, seorang kaisar dewa dari wilayah ilahi selatan. Tentu saja, dia melirik ke samping sebelum tiba-tiba dia perlahan menjilat bibirnya seperti anjing ganas yang sedang mengikat tali pengikatnya. Hari ini, anjing gila Tuan Iblis akan menggunakan gigi tajam alam laut dalam untuk menggigit kepala beberapa naga bodoh. Sayang sekali, karena anjing gila sepertimu akan segera menjadi anjing mati. Sungguh memalukan. Mata Kaisar Naga Qi bersinar dengan rasa jijik saat dia merasa sangat malu karena menjadi sesama Kaisar Dewa bersama Chang Xitian saat ini. Dia melambaikan tangan dan meneriakkan perintah, serang. Para Master Dewa Naga Qi dari alam Kaisar Qi melonjak ke depan setelah mendengar perintah itu, dan serangan mereka membombardir penghalang laut dalam. Kaisar Naga Hui dan Kaisar Dewa Segudang Manifestasi juga meneriakkan perintah serupa, seiring dengan para guru ilahi Naga Hui dan guru ilahi dari alam Segudang Manifestasi yang turut serta dalam pertempuran tersebut. Maju! Kaisar Qilin mengangkat tangannya sambil menggunakan matanya untuk mengirimkan sinyal kepada Kaisar Naga Biru. Dia sangat sadar bahwa Kaisar Naga Biru bahkan tidak ingin berada di sini. Dia tidak pernah menikmati konflik atau pertempuran, dan dia bahkan tidak mau mengambil tindakan melawan Yunce. Kaisar Naga Biru melambaikan tangannya tanpa daya. Cahaya biru meletus dan auman naga memenuhi udara saat kekuatan alam naga biru juga ikut menyerang. Ketika kelima kerajaan di barat menyerang secara bersamaan, hampir 30% daratan alam laut dalam langsung tenggelam dan lusinan penyok yang parah terjadi di penghalang laut dalam. Butuh waktu sangat lama untuk mendapatkan kembali bentuk semula dan cahaya biru laut dalam yang dipancarkannya telah berubah menjadi kacau dan kacau. Qi Wuyao dengan lembut menghela nafas di belakang formasi. Chang Xitian sudah benar-benar gila. Dia bahkan kelihatannya akan baik-baik saja jika terbunuh di akhir pertarungan ini. Gemuruh. Qianye Yinger mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum dia berkata, "Saya khawatir penghalang ini tidak akan bertahan lama. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Qi Wuyao tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah Qianye Yinger. "Qianying, metode yang saya gunakan untuk menyebabkan orang-orang di wilayah ilahi utara menyerahkan nyawa mereka demi Yunce adalah metode yang sama yang membuat Chang Xitian rela menjadi anjing gila. Menurut Anda apa metode ini?" Qi Wuyao bertanya. "Bicaralah dengan jelas," jawab Qianye Yinger. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan hal-hal remeh dalam situasi putus asa ini. "Saya hanya membimbing dan memperkuat keinginan yang sudah ada di hati mereka," jawab Qi Wuyao. "Jika demikian, menurut Anda apa keinginan terbesar Long Bai saat ini?" Qianye Yinger bahkan tidak perlu berhenti sejenak untuk berpikir saat dia menjawab, "Tentu saja itu adalah Yunce." Itu benar. Tapi lebih tepat jika dikatakan bahwa itu adalah keinginan untuk menginjak-injak Yunce secara perlahan, kata Qi Wuyao dengan tidak tergesa-gesa. Meskipun memiliki keunggulan absolut dalam kekuasaan, Long Bai tidak ragu-ragu menggunakan kota naga dunia dan yang mulia naga layu untuk meningkatkan kekuatannya yang sudah luar biasa. Tujuan sebenarnya adalah untuk sepenuhnya mengalahkan Yunce dengan cara yang paling memalukan dan mendominasi, sehingga dia akan menghadapi keputusasaan terbesar. Dia ingin melihat Yunce dalam keadaan yang benar-benar tidak berdaya dan akan lebih baik jika dia berakhir, merendahkan diri dan mengemis pada akhirnya.
Ini adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan kebencian dan kecemburuan ekstrim yang dia miliki terhadap Yunche. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan poin ini untuk menciptakan peluang bagi diri kita sendiri. Qianye Yinger tenggelam dalam pikirannya saat dia merenungkan kata-kata Qiwu Yao. Saat penghalang itu rusak, aku akan pergi dan menghadapi Long Bai sendiri. Karena saya tidak akan ada, terserah pada Anda untuk belajar dan memahami sebanyak mungkin tentang dia. Qianye Yinger menoleh untuk melihat Qiwu Yao, tatapan bingung di matanya. Sekarang ini mengejutkan. Anda biasanya penuh dengan rahasia, tetapi Anda mencoba berperan sebagai guru di saat kritis ini. Bukankah ini sedikit terlambat? Tawa Qiwu Yao terdengar seperti dentingan lonceng perak. Ajari kamu. Jadi ini berarti selama ini kamu berharap aku akan mengajarimu sesuatu. Itu benar. Qianye Yinger benar-benar mengakuinya tanpa sedikit pun keraguan. Ini mungkin terdengar menggelikan bagimu, tapi ketika aku masih menjadi Dewi Brahma Monarch, aku pernah percaya bahwa rencanaku sempurna dan tak tertandingi. Tidak peduli apakah aku ingin menjebak seseorang atau mendapatkan sesuatu, tidak ada yang bisa lepas dari genggamanku. Baru setelah Qianye Fantian melumpuhkan jiwa Brahma saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang anak yang menggelikan dan bodoh di depan rubah sejati. Aku telah menari di telapak tangannya sepanjang hidupku, seperti boneka di tali, namun aku begitu sombong dan angkuh, Skema dan rencana yang pernah saya banggakan tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari alam Dewa Brahma Monarch. Namun, kamu adalah penyihir kegelapan yang bahkan ditakuti oleh Qianye Fantian. Dalam hal kelicikan dan kecerdasan, saya jauh dari tandingan Anda. Sejujurnya, kamu bahkan memberiku rasa aman yang aneh setiap kali kamu berada di dekatku, tidak peduli keadaan apa yang kita hadapi, dan aku yakin Yunche juga merasakan hal yang sama. Qianye Yinger, yang selalu menunjukkan rasa permusuhan terhadap Qiwu Yao di permukaan, menunjukkan kejujuran yang jarang terjadi dalam situasi yang mengerikan ini. Senyuman di wajah Qiwu Yao semakin dalam beberapa derajat. Dia menghela nafas pelan dan berkata, untuk benar-benar mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang yang memiliki harga diri dan harga diri yang tinggi seperti dirimu, aku rasa ini adalah suatu kehormatan dengan cara yang spesial. Namun, Anda tidak perlu meremehkan kemampuan Anda masih terlalu muda dan hidup Anda terlalu sukses hingga 5 tahun yang lalu. Jika Anda memiliki pengalaman dan pengalaman seperti saya yakin Anda akan melampaui saya dalam segala hal. Jadi, jawab Qianye Yinger, kenapa kamu tiba-tiba mencoba mengajariku bagaimana menjadi perencana yang lebih baik? Saat dia memalingkan muka dari Qianye Yinger, Qiwu Yao berbalik untuk menatap penghalang biru yang sepertinya akan runtuh kapan saja. Setelah itu, dia berkata dengan suara tenang namun sedih, saya harap kamu bisa selamat dari ini. Qianye Yinger terdiam. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan keajaiban pada akhirnya dan kita bisa bertahan sampai Yunche keluar dari mutiara surga abadi, kamu harus melakukan apa saja untuk melarikan diri bersamanya, jangan melihat ke belakang. Dan jika ini berakhir dengan kemungkinan terburuk, seperti Yunche dan mutiara surga abadi jatuh ke tangan Long Bai, bahkan lebih penting lagi bagimu untuk melarikan diri, karena kebencian Long Bai terhadap Yunche, sangat mungkin bahwa dia tidak akan langsung membunuhnya. Oleh karena itu, kamu akan menjadi harapan terakhir, karena aku tahu kamu pasti akan melakukan apapun yang kamu bisa untuk menyelamatkannya selama kamu masih hidup. Sebenarnya, aku sebenarnya berharap kamu akan melarikan diri saat ini juga, tapi aku tahu kamu tidak akan menyetujuinya.
Alis Qianye Yinger berkerut saat dia berbicara dengan suara rendah, kamu sangat ingin aku melarikan diri, tapi bagaimana denganmu? Dada Ciu Yao naik dan turun dengan keras saat suaranya berubah menjadi melankolis dan lembut. Saya lahir di wilayah ilahi utara sebagai iblis yang tumbuh dalam kegelapan. Aku juga diberkati oleh kegelapan, mewarisi jiwa iblis Kaisar Iblis Purba. Membantu para praktisi di wilayah ilahi utara menggulingkan nasib mereka adalah satu-satunya keinginan saya. Itu juga merupakan tugas yang saya warisi bersama dengan jiwa iblis nirwana. Namun, saya tidak membujuk mereka untuk mundur hari ini. Sebaliknya, saya membujuk saudara-saudara saya dari utara, jantung wilayah utara untuk menjual nyawa mereka. Jika mereka semua mati, harapan wilayah ilahi utara juga akan mati bersama mereka. Ciu Yao menutup matanya. Dosa ini saja sudah membuatku tidak layak hidup, jadi satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menemani mereka dalam kematian. Qianye Yinger tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Mata emasnya bergetar hebat, dia tidak dapat menemukan kata-kata apapun. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu melarikan diri sebelum aku mati. Setelah itu, dia berhenti sejenak sebelum berbisik lagi, aku pasti akan melakukannya. Qianye Yinger baru saja hendak mengatakan sesuatu tetapi suara keras tiba-tiba bergema di udara di atas mereka. Retakan. Kali ini, suara yang terdengar dari penghalang berbeda dari semua ledakan yang mengguncang dunia sebelumnya. Itu adalah suara sesuatu yang pecah, suara yang sangat mengerikan. Retakan putih muncul di permukaan penghalang laut dalam dan dengan cepat mulai menyebar. Tampaknya langit itu sendiri mulai terbuka. Retakan ini menandakan akan runtuhnya penghalang laut dalam. Ini adalah penghalang terkuat di wilayah ilahi selatan, namun dengan kekuatan 30%, ia hanya mampu menahan serangan mengerikan dari ratusan guru ilahi hanya selama 45 menit. Pada saat ini, Kaisar Dewa Manifestasi Segudang dan Kaisar Naga Hui bertukar pandang sebelum mereka tiba-tiba menyerang pada saat yang sama. Kekuatan kedua Kaisar Dewa meluncur menuju penghalang laut dalam yang terhuyung-huyung dengan kekuatan dan niat yang mematikan. Pecah. Kedua Kaisar Dewa itu meraung. Sosok Ciu Yao meluncur ke depan saat dia berteriak, Yan 1, Yan 3. Dua sosok hitam membuat lubang di angkasa saat mereka menembak ke dalamnya dan muncul di dekat permukaan penghalang. Dua kelompok besar kekuatan iblis Yama terbang keluar dari penghalang untuk meledak dengan keras melawan serangan yang dilancarkan Kaisar Dewa Manifestasi Segudang dan Kaisar Dewa Naga Hui. Saat kabut hitam perlahan menyebar dan kebencian membubung ke langit, Deep Sea Barrier yang sudah tersiksa membungkus seperti jaringan kusut. Kedua Kaisar Dewa yang menyerang mengeluarkan erangan pelan dan teredam saat serangan balik membuat mereka terbang. Ketika mereka akhirnya berhenti, mereka bisa merasakan lengan mereka yang mati rasa mulai berdenyut kesakitan. Semua orang menoleh untuk melihat dua sosok hitam mengerikan di dalam penghalang karena terkejut. Mereka adalah dua dari tiga leluhur Yama tersembunyi yang pernah bersembunyi di laut tulang kegelapan abadi alam iblis Yama, Long Bai menjelaskan dengan tenang. Ketiganya telah mencapai puncak energi kegelapan yang mendalam. Ah, jadi itu siapa mereka, kata Long San dengan suara rendah. Yang di sebelah kanan tidak kalah dengan kita, kata Long Wu. Dia masih tidak lebih dari orang jahat. Mari kita akhiri dia, jawab Long Si. Saat ini, suara yang begitu memesona hingga menembus hati dan jiwa terdengar di kejauhan. Alam Dewa Naga memang sesuai dengan namanya yang agung. Anda bahkan mengetahui rahasia terbesar wilayah ilahi utara kami. Ciu Yao sudah terbang ke depan saat dia berbicara.
Dia berhenti di depan Yan Wan dan Yan Tu dan menatap lurus ke arah Long Bai. Ratu Iblis. Pupil Dewa Naga Penghancur merah melebar saat sendi-sendi jarinya muncul dengan berisik. Namun, apa yang tidak bisa dia terima adalah dia sebenarnya merasakan sesuatu selain kebencian ketika menghadapi Ciwu Yao. Dia sebenarnya juga merasakan seutas rasa takut yang sedingin es mengalir di sekujur tubuhnya, rasa takut yang tidak bisa dia hilangkan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Seolah-olah jiwa iblis yang mengerikan itu tidak pernah benar-benar meninggalkan jiwa naganya. Saat dia menghadapi Ratu Iblis Utara yang terkenal, Long Bai hanya melirik sekilas. Wajahnya tetap tenang saat dia berkata, apakah yang disebut Tuan Iblis Yun Ce bertekad untuk menjadi pengecut yang tidak punya nyali? Heh, kata-kata itu membuat Ciwu Yao tertawa kecil. Suaranya yang menggoda dan lembut mengandung sedikit ejekan ketika dia berbicara lagi. Kamu sangat sadar bahwa Tuan Iblis kita tidak ada, dan itulah mengapa kamu memilih untuk menyerang dengan kekuatan yang begitu besar. Namun kamu menyebut Tuan Iblis kita pengecut yang tidak punya nyali. Sebagai raja dari seluruh primal chaos, saya terkejut bahwa Anda adalah orang yang munafik, rendahan, dan palsu. Ini benar-benar mengecewakan. Mata tajamnya menoleh ke arahnya saat kata-katanya bergemuruh seberat 100 gunung. Apa katamu? Ciwu Yao dengan bangga menjawab, kekuatan wilayah ilahi utara kita telah berkumpul di sini selama beberapa bulan. Selama waktu itu, ini akan menjadi waktu yang tepat bagi kami untuk menghancurkan alam Dewa Naga saat Anda masih berada di luar negeri. Namun, Guru Iblis berkata bahwa kemenangan seperti itu tidak berarti kehormatan dan hanya akan menodai martabat wilayah ilahi utara kita. Oleh karena itu, pertarungan kita dengan alam Dewa Naga hanya akan terjadi setelah kamu kembali ke rumah. Master Iblis menyebutkan lebih dari beberapa kali bahwa dia ingin membawamu dalam pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, meskipun Master Iblis sangat membencimu, kami tidak mengambil kesempatan untuk menyerang alam Dewa Naga sekalipun selama berbulan-bulan saat kamu jauh dari rumah. Meskipun ras iblis kita menyapu wilayah ilahi timur dan menginjak-injak wilayah ilahi selatan. Mata Yan Tianxiao dan Fen Daoqi perlahan berubah selebar piring. Namun, kamu, Raja Naga Agung, kata-kata Ciwu Yao dipenuhi dengan ejekan yang berbisa. Setelah Anda mengetahui bahwa Tuan Iblis kami tidak berada di alam laut dalam, Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Faktanya, Anda bahkan menggunakan kota naga dunia, artefak dewa yang telah tersembunyi selama jutaan tahun, untuk menyerang kami seperti sambaran petir. Ayah, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu, Raja Naga, ternyata sangat takut pada Tuan Iblis. Ini benar-benar sebuah kejutan dan juga kekecewaan besar. Namun, karena kasusnya seperti ini, Master Iblis tidak perlu menghadapimu secara langsung. Karena kelakuan pengecut dan tindakan munafikmu telah mendiskualifikasimu.